bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Damian Doraman, OFM Kapusin, melalui Ragi Channel dalam acara Renungan Sabda tanggal 9 Januari tahun 2022. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya bagi kita sekalian. Selamat menikmati sukacita Natal dan bahagia di tahun baru 2022 ini. Ibu bapa dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Perayaan ini mengakhiri masa Natal. Suka atau tidak suka, hari Senin kandang Natal akan dikemas dan dekorasi Natal akan dirapikan untuk dipakai pada akhir tahun ini lagi. Hari Senin kita akan memulai masa biasa bagian yang pertama sampai tanggal 2 Maret mendatang. Kita akan memulai lagi masa Prapaskah. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil yang diwartakan hari ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama memuat penjelasan Yohanes Pembaptis tentang dirinya sendiri untuk menjawab rumor yang beredar di kalangan orang ramai. Orang ramai yang sudah tidak sabar menanti-nantikan kedatangan Mesias mulai menduga-duga sekiranya Yohanes Pembaptis itulah Mesias. Yohanes dengan jujur menepis anggapan itu dengan lantang berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes tidak mau membiarkan orang ramai berspekulasi. Yohanes Pembaptis tidak mau
memanfaatkan keadaan untuk mencari tenar dalam balutan kata Mesias. Yohanes Pembaptis tidak mau merebut panggung Yesus. Yohanes Pembaptis tegas, jujur, dan terus memusatkan perhatiannya pada misinya, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Titik. Bagian kedua perikop ini mengisahkan peristiwa yang dialami oleh Yesus. Setelah dibaptis oleh Yohanes, Yesus berdoa. Pada saat itulah terbuka langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan pada waktu itulah Allah memperkenalkan Yesus kepada dunia dan berkata, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Umat beriman yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa pembaptisan ini kita menangkap satu kebenaran, yaitu pada saat pembaptisan, langit atau surga dibukakan bagi orang yang menerima pembaptisan itu. Pribadi yang bersangkutan juga dipenuhi oleh Roh Kudus dan dinyatakan oleh Allah sendiri sebagai anak yang dikasihinya, dan kepadanya Allah berkenan. Luar biasa. Karena itu pada saat pembaptisan, semua umat memuji-muji Tuhan dan bernyanyi dengan suara lantang. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Pada waktu menyampaikan homili atau berkhotbah, kami menyapa umat dengan kata-kata, "Umat beriman yang dikasihi Tuhan." Karena inilah identitas kita. Pada saat dibaptis, Allah berkata kepada kita, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Pada saat dibaptis, kita diakui oleh Allah sendiri sebagai anak yang dikasihinya, dan Allah senang dan Allah suka kepada kita. Pembaptisan adalah salah satu ungkapan kasih karunia Allah kepada kita.
Kasih karunia ini memacu semangat kita untuk memulai program hidup baru, lebih optimistis, lebih senang dituntun oleh Roh Kudus, serta lebih ikhlas menuruti anjuran Rasul Paulus yang disampaikannya kepada Titus dalam bacaan kedua pada hari Minggu ini, untuk meninggalkan kefasikan, hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya bagi kita semua.